Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 238 dan ayat 239 dengan tema kewajiban memelihara sholat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amantum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Khafidhu padha ngreksa sira kabeh, ngreksa ala sholawati ing atase pira-pira salat, wa sholatil wusta lan salat kang utama, wa qumu lan padha njenengono sira kabeh lillahi krana Gusti Allah Ta'ala qanitina khale taat kabeh. Ayat 239. Fa in khiftum angka lamun wedi sira kabeh farijalan maka khale mlaku, urbanan utawa khale numpak kendaraan. Fa idza amantum maka nalikane aman sira kabeh fadkuru maka elinga sira kabeh Allah ing Gusti Allah Ta'ala kama ngalamakum kaya oleh mulang sapa Allah ing sira kabeh ma ing barang lam takunu kang ora ana sira kabeh iku tak lamuna padha ngerti sira kabeh. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 238 dan ayat 239 dengan tema kewajiban memelihara sholat, dengan subtema Allah memerintahkan agar manusia, ya kita juga ini, senantiasa menjaga sholatnya. Keterangan ayat 238 dan ayat 239. Di dalam ayat ini diterangkan yaitu keutamaan melakukan sholat dan menerangkan selalu memelihara sholat. Memang kehidupan, contoh keluarga merupakan dari masyarakat. Contohnya keluarga kita bagian dari masyarakat di sana. Dan dalam memenuhi segala kebutuhan, banyak kebutuhan kita, dan juga masalah persoalan hidupnya, kan banyak sekali. Nah itu menerima kesulitan. Banyak tantangan, banyak kesulitan. Yang kadang-kadang masalah persoalan itu dapat menjerumuskan kepada hal-hal yang dilarang agama kadang-kadang. Karena itulah telah diberi suatu cara atau metode yang lebih baik untuk dilakukan kita
untuk dilakukan manusia agar apa? Selalu terjamin hubungan keduniaannya dengan ketakwaan kita kepada ketakwaan manusia kepada Allah itu. Dengan cara apa? Dengan cara selalu memelihara sholat. Penjelasannya begini, contoh, mulai dari bangun tidur, sebelum melakukan kontak dengan manusia lainnya, sebelum kerja, aktivitas, manusia atau kita ingat dan bermunajat lebih dahulu dengan Allah. Itu apa? Contohnya sholat subuh, itu waktu subuh. Kemudian setelah kita atau manusia berhubungan dengan masyarakat, tetangga, anak, istri, dan lain-lainnya, dan mungkin sekali lah, mungkin saja ini terjadi perbuatan yang tidak diridhai Allah, maka tanya perbuatannya. Maka untuk mengingatkan dan menyelamatkannya, kita atau manusia itu dipanggil untuk berhubungan lagi dengan Allah pada waktu tengah hari, yaitu salat apa? Sholat duhur. Terus sampai sholat tengah asar, dosa lagi sholat maghrib, dosa lagi sholat isya, sampai sholat subuh. Semuanya itu diingatkan pada waktunya untuk berhubungan kepada Allah supaya apa? Supaya selamat. Begitulah contohnya selama 24 jam terus berputar begitu terus. Kehidupan kita kan begitu kenyataannya. Dengan demikian selalu terjalinlah antara kesibukan manusia untuk memenuhi hajat hidupnya, ya mencari uang untuk kebutuhan biaya anak, istri, makan dan banyak-banyaklah kebutuhan kita. Dengan ingat kepada Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah, jadi tidak sampai lupa pada Allah itu loh. Hal ini memang sangat pengaruhnya, banyak pengaruhnya dan banyak bekasnya dalam jiwa dan kehidupan manusia. Sebagaimana yang ditegaskan bahwa intinya gini, dengan sholat kita yang manusia dapat terhindar dari perbuatan mungkar atau jahat. Selain itu dengan sholat, ya, dengan memelihara sholat, itu adalah bukti iman kepada Allah. Jelas itu. Ciri-cirinya kalau orang beriman, ya sholat. Yes. Dan menjadi syarat mutlak yang tidak boleh ditawar lagi. Syarat mutlak bagi kehidupan seorang muslim. Kalau beriman, syarat mutlaknya sholat. Gitu. Bahkan dengan sholat bisa menguatkan tali persaudaraan dan dapat menjamin hak manusia. Memang betul. Menurut riwayat Imam Ahmad, dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, perjanjian antara kami dengan kaum kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka ia telah menjadi kafir. Jadi ciri-cirinya beriman sholat. Kalau tidak beriman berarti kafir. Intinya gitu. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani, Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh, barang siapa selalu memelihara sholat, maka orang itu akan dapat cahaya dan petunjuk, serta orang itu akan dapat keselamatan besok pada hari kiamat. Tapi sebaliknya, orang yang tidak memelihara sholat, maka orang itu tidak ada baginya cahaya, tidak ada petunjuk, tidak ada keselamatan. Di akhirat nanti, besok di hari kiamat, orang itu akan bersama grupnya, tokoh-tokohnya itu Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf di dalam neraka. Jadi dunia akhirat itu ada kelompok sendiri-sendiri. Ayat-ayat di atas, yaitu ayat 238 dan 239, itu sudah menjelaskan
bagaimana pentingnya menjaga dan memelihara sholat? Nah, dijelaskan. Manusia yang melaksanakan perintah sholat benar-benar menjadi makhluk Allah yang bertakwa, dan hidupnya manusia akan selalu aman dan berada di dalam maghfirah, ampunan dan ridho Allah. Ini sholat paling pokok. Adapun sebab turunnya ayat ini menurut riwayat dari Zaid bin Sabit. Ini lihatnya begini, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu melakukan sholat duhur meskipun pada siang hari yang panas terik, yang bagi para sahabat itu dirasakan berat. Memang di Saudi Arabia kan padang pasir, lain dengan di desa kita negara Indonesia yang indah, banyak pohonnya, kan banyak rindang, jadi tidak panas. Maka turunlah ayat ini. Begini, Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk selalu menjaga sholat 5 waktu. Jika sholat itu dilaksanakan, kaum muslimin itu dapat memelihara diri dari berbuat hal-hal yang jahat dan mungkar. Sholat dapat menjadi penenang jiwa. Nah, sholat dapat menjadi penenang jiwa dari segala kegelisahan yang menimpa diri kita. Memang betul. Sholat wajib tambah lagi sholat sunnah, Masya Allah. Karena itu sholat merupakan tiang agama. Ini tiangnya. Bangunan tanpa tiang jelas rubuh. Allah menekankan sholat wusta. Nah ini sholat wusta ini menurut jumhur ulama ialah sholat asar. Ini Allah mengajarkan pula agar dalam melaksanakan sholat kita berlaku khusyuk dan tawadu, rasa cinta kepada Allah. Masa sih kita umurnya sudah 60 ke atas, sholatnya masih terpaksa-paksa keberapa? Dilatihlah, dinaikkan, ketingkatkan sholat. Ini perintah Allah, hati kita senang, cinta pada Allah, kenal itu loh, diusahakan gitu, sedikit-sedikit ada perubahan. Ya ini belajar bersama, saya sendiri ya belum bisa. Sebab pemusatan pikiran kita kepada Allah. Ingat, sebab pemusatan pikiran kita kepada Allah semata-mata adalah tingkat sholat yang paling baik. Dan sholat inilah yang dapat membekas pada jiwa manusia. Jadi gak main-main sholat itu. Karena pentingnya melaksanakan dan memelihara sholat ini, seseorang muslim kita ini tidak boleh meninggalkannya walaupun keadaan bagaimanapun. Sholat tetap tidak boleh ditinggalkan meskipun dalam suasana kekhawatiran terhadap dia, mungkin ada keperangan, ada perampokan harta, ada misal kedudukan, pokoknya tetap sholat. Dalam keadaan uzur, ada alasan, sholat dapat dikerjakan menurut cara yang mungkin tidak dilakukan. Nah itu baik dalam keadaan berjalan kaki, berkendaraan naik kereta api umpamanya, ataupun sakit ya sholat. Maka setelah hilang uzur itu, terutama yang berupa kekhawatiran, hendaklah bersyukur pada Allah lah kita ini. Kenapa? Allah mengajarkan kepada kita, kepada semua manusia, umat Islam seluruh dunia sampai akhir hari kiamat, hal-hal yang tidak diketahuinya. Jadi Allah itu mengajarkan kita, mengajarkan manusia pada ilmu-ilmu itu, hal-hal yang tidak kita ketahui, termasuk mengenai kaifiyat atau cara melaksanakan sholat dalam masa tidak aman dalam keadaan perang. Itulah Allah, Masya Allah. Maka dari kita cinta pada Allah, sholatlah dengan rajin, jangan sampai meninggalkan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.